Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara menanti putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan Senin mendatang. Tim kuasa hukum dan keluarga optimistis Peggy bisa bebas. Dalam sidang pra-peradilan selama sepekan, tim kuasa hukum Peggy dan juga Polda Jawa Barat saling adu bukti dan saksi serta ahli terkait penetapan status tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Persoalan alat bukti menjadi salah satu yang menjadi sorotan lantaran kedua pihak bersikukuh dengan argumennya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, berharap keputusan Hakim Tunggal pra-peradilan memberikan kepastian hukum untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sugianti pun menyebut proses persidangan pra-peradilan berjalan sengit antara pemohon dan termohon. Menurut pihak kuasa hukum Peggy, Polda Jawa Barat memiliki banyak kesalahan prosedural dalam penetapan Peggy Setiawan, seperti tidak melakukan pemanggilan sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan juga tidak memiliki surat penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan. Sugianti juga mempersoalkan alat bukti yang dimiliki Polda, dan karena itulah pihaknya optimistis Peggy tidak bersalah dan bisa dibebaskan. Beberapa hal yang memang tidak dilakukan oleh Polda Jabar prosedural di dalam melakukan penanganan Peggy Setiawan ini, diantaranya yaitu pasal 184, bukti-bukti permulaan itu kan tidak cukup, tidak bukti-bukti itu tidak merupakan keterkaitan dengan tindak pidana. Kita semoga hakim akan berhati-hati dan memberi keputusan objektif. Kemarin pun kita sudah, alhamdulillah hakimnya menyatakan bahwa dia akan memutus untuk rakyat Indonesia. Semoga apa yang dikatakan hakim sesuai dengan harapan kita juga, bahwa Peggy Setiawan bisa bebas. Bicara soal alat bukti, tim hukum Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon dalam sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan menyampaikan sudah memiliki 3 alat bukti untuk penetapan tersangka Peggy. Mereka pun menolak semua dalil gugatan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Sementara Ibu Peggy Kartini juga berharap hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy sehingga Peggy bisa bebas. Saat sidang pra-peradilan dengan agenda penyerahan kesimpulan kemarin, Ibu Peggy juga sempat bertemu Peggy di tahanan. Menurut Ibu Peggy, putranya hanya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantunya. Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat ya. Kemarin apa yang dibicarakan dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuma mengucapkan terima kasih. Sementara dalam sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan dengan agenda penyerahan kesimpulan baik dari pihak Peggy maupun Polda Jawa Barat, kemarin Hakim Eman Sulaiman memastikan akan objektif dan tak masuk angin dalam memberi putusan. Hakim memastikan tidak perlu ada kekhawatiran putusan yang masuk angin dalam pra-peradilan Peggy Setiawan. Dalam persidangan yang hanya berlangsung selama 10 menit itu, Hakim juga menyatakan sidang akan dilanjutkan pada Senin 8 Juli 2024 dengan agenda pembacaan putusan pra-peradilan. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya? Amin. Ya. Oke, dah. Kita agendakan untuk putusan hari Senin tanggal 8 jam 9. Insya Allah doakan saya biar bisa memutus dengan baik. Sudah didoakan dan mulia. Saya bisa sehat ya seperti itu. Kalau ada yang bilang, hakim masuk angin, kalau dalam tanda petik tidak ada. Kalau
sebenarnya memang tadi aja saya minum tolak angin sebenarnya. Kalau itu dalam tanda petik tidak ada ya. Dan kini kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat yang akan menyampaikan informasi seputar perkembangan kasus Peggy Setiawan Arai. Apakah sudah ada langkah persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun kuasa hukum menuju putusan pra-peradilan Senin pekan depan? Ya, baik my sister di studio dan selamat malam saudara. Seperti yang kita dengar bersama beberapa waktu lalu bahwa pihak kuasa hukum Peggy Setiawan sangat-sangat optimistis akan kemenangan atau bisa dikatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum untuk membebaskan Peggy Setiawan dapat kabul atau dapat terwujud. Hal ini didasari beberapa indikator-indikator dan utamanya mengingat beberapa proses pra-peradilan yang sudah dijalankan oleh tim kuasa hukum yang juga dihadiri oleh termohon sejak Senin lalu sampai Jumat kemarin. Ada 3 landasan utama atau 3 faktor utama yang diungkapkan kuasa hukum Peggy Setiawan terkait prosedural yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan. Pertama, tidak adanya pemanggilan sebagai saksi, kemudian juga tidak adanya surat dari pengadilan pada saat melakukan penggeledahan dan juga penyitaan, dan utamanya juga tidak ada bukti-bukti yang sangat berkaitan erat dengan pasal atau tuduhan yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan sebagai Peggy pelaku, yakni dari pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap Vina dan juga Eki. Dari ketiga alat atau 3 dasar ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan sangat meyakini bahwa proses persidangan dapat membuktikan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus ini. Dan ini juga kita dengar dari pernyataan beberapa tim kuasa hukum lainnya yang utamanya adalah kuasa hukum keluarga Vina sendiri yang mengikuti perjalanan proses pra-peradilan meskipun tidak hadir secara langsung, tapi dia mengikuti siaran-siaran langsung ditayangkan Kompas TV dengan menyatakan bahwa alat bukti yang disampaikan tim penyidik Polda Jawa Barat pada saat pra-peradilan itu sangat lemah dan tidak memiliki korelasi terhadap apa yang dia tuduhkan dengan Peggy Setiawan sebagai pelakunya. Artinya kelemahan-kelemahan itu pun tidak hanya dirasakan dan tidak hanya dilihat oleh tim kuasa hukum Peggy, tapi juga tim kuasa hukum Vina juga sempat menyampaikan seperti itu, my sister. Oke, Arai, seperti yang Anda singgung sebelumnya, banyak pertanyaan yang dilemparkan oleh pihak kuasa hukum Peggy begitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Polda Jawa Barat? Mengingatkan kemarin untuk terkait dengan alat bukti ini cukup sengit diperdebatkan di persidangan. Tentu dari kedua belah pihak terus berusaha untuk mempertahankan dalil dan juga mempertahankan apa yang mereka anggap benar, termasuk baik dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga tim Polda Jawa Barat yang menyatakan mereka memiliki bahkan 3 alat bukti dan itu bisa dikatakan sebagai keabsahan mereka untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Lagi-lagi proses penentuan yang dilakukan dalam proses pra-peradilan ini dikembalikan sepenuhnya menjadi kuasa dari hakim itu sendiri. Artinya hakim yang akan memutuskan pada Senin besok apakah memang keputusan hakim ini dapat memberikan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan ataupun sebaliknya. Namun dari sebagian besar dilema atau maksudnya dinamika yang sedang berkembang, tim kuasa hukum Peggy juga pada sore tadi menunjukkan kepada kami pada saat kami berkunjung, my sister, ada satu surat yang menyatakan bahwa surat tersebut berasal dari Kejaksaan Tinggi Bandung, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan bahwa surat atau berkas dari penyidik Polda Jawa Barat dikembalikan sebanyak 2 kali. Yakni pertama di tanggal 24 Juni 2024 dengan status berkas tersebut dikembalikan P18, artinya tidak memenuhi unsur baik formil maupun material. Kemudian setelah itu dilakukan pelengkapan dan diserahkan kembali dan ternyata lagi-lagi dikembalikan oleh Kejati Jabar di tanggal 2 Juli dengan status PS19. Artinya tim kuasa hukum Peggy Setiawan sangat meyakini bahwa apa yang dituduhkan kepada Peggy Setiawan baik dari bukti secara formil maupun material dan termasuk proses penetapan tersangka terhadap Peggy sangat tidak prosedural menurut mereka dengan
beberapa landasan-landasan dari pasal-pasal di KUHP dan lain sebagainya. Hal inilah yang terus meyakinkan dari kuasa hukum Peggy Setiawan akan proses pra-peradilan yang telah diikuti dan diperjuangkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan terkabulkan. Dan tentunya harapan sesuai dengan tim kuasa hukum bahwa hakim dapat memberikan keputusan tidak hanya bagi Peggy, juga tidak hanya bagi termohon yakni penyidik Polda Jawa Barat, tapi seluruh untuk rakyat Indonesia. Artinya kepastian hukum yang bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya bisa menjadi pelajaran di kemudian hari. My sister. Ya, baik, terima kasih Arai. Sama-sama kita akan menanti bagaimana putusan Senin nanti. Apakah pihak mana yang dianggap benar, Polda atau justru pihak Peggy Setiawan. Terima kasih, selamat kembali bertugas Arai. Dan saudara, akankah harapan dari tim kuasa hukum dan juga keluarga Peggy tercapai bahwa Peggy Setiawan bisa bebas? Kita akan tahu jawabannya pada Senin depan. Semoga putusan sidang pra-peradilan nanti sekaligus menjadi titik terang dari pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah berlalu 8 tahun silam. Saudara, sorotan lainnya beralih ke informasi lain. Polda Sumatera Barat mempersilahkan pihak keluarga melakukan ekshumasi yang memastikan penyebab kematian Afif Maulana. Sebelumnya pihak kuasa hukum keluarga Afif Maulana berencana untuk melakukan ekshumasi karena merasa tidak sependapat dengan pernyataan Polda Sumbar. Ekshumasi dalam upaya melakukan otopsi ulang, namun sejauh ini Polda Sumbar menyatakan belum menerima surat permintaan resmi terkait ekshumasi tersebut. Terkait dengan otopsi ulang sampai saat ini kita belum ada permintaan. Ya, HP Afif itu sudah bisa kita buka, kemudian sudah diperlihatkan